Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Yosafat Sumarno dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry. Bulan ini mengambil tema besar, yaitu pentingnya pemurnian menyongsong kedatangan Yesus. Namun renungan singkat ini saya memberikan judul Gereja yang Dimurnikan. Kalau saya memberikan judul Gereja yang Dimurnikan, tentunya di situ ada yang memurnikan, yaitu Tuhan sendiri. Ada yang dimurnikan, yaitu gereja Tuhan perlu dimurnikan. Dan yang berikutnya adalah tujuannya apa dimurnikan. Saya percaya Tuhan memurnikan gerejanya karena Tuhan punya rencana ilahi atas gerejanya. Mari bersama saya akan membaca dari kitab Malaki pasal 3. Kitab Malaki pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Siapakah yang dapat tahan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saya sambung terambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Ada pesan penting yang Tuhan sampaikan saat ini kepada setiap kita, hamba-hamba Tuhan, orang percaya umat Tuhan, gereja Tuhan. Yang pertama adalah kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, atau yang sering disebut Hari Maranatha, itu pasti benar-benar terjadi. Itu sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, dan itu siapapun tidak bisa menolaknya. Yang kedua adalah siapapun tidak tahan menghadapi hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Entah itu raja, entah itu rakyat jelata, entah itu posisi sebagai apapun, pejabat dan sebagainya. Orang yang tinggal di negara manapun, suku apapun akan menyaksikan hari itu dan tidak tahan. Bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali yang diiringi oleh berlaksa-laksa malaikat Allah meniup trompet surgawi. Dan itu orang dimanapun berada pasti akan menyaksikan bagaimana hadirat Tuhan begitu luar biasa. Yang berikut adalah semua hamba-hamba dan orang percaya gereja Tuhan akan dimurnikan. Supaya apa? Supaya kita layak duduk sebagai pengantin Kristus. Maka dari itu, relakan hidup kita semua dimurnikan oleh Tuhan. Relakan iman kita semua dimurnikan oleh Tuhan. Relakan pelayan kita semua dimurnikan oleh Tuhan. Dan saya baca ayat berikutnya yang terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan ayat 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita hidupi firman Tuhan saat ini. Terpujilah nama Tuhan memberkati kita. Amin.